P45 Mas SYA boleh tanya. Syafira dengan cepat menghabiskan nasi gorengnya, lalu meneguk air minum. Dan di detik berikutnya bersila di depan Bunda. Buruan Bun ceritain, pinta Syafira. Bunda terkekeh mengingat kejadian lama. Gak ada yang istimewa kok Sya. Cuma agak lucu aja. Ceritain aja Bun. Sya mau denger. Bunda melirik ke arah Aidan. Aidan membuang nafasnya panjang. Pasrah. Kejadian tuh udah lama. Pas Aidan SMA. Flashback on. Opor ayam menjadi menu yang akan Bunda masak. Bunda pun memanaskan minyak untuk menggoreng bumbu yang telah Bunda siapkan. Setelah minyak panas, bumbu pun Bunda masukkan. Tapi baru separuh jalan tiba-tiba perut Bunda terasa melilit. Aidan. Mbok mana? Tanya Bunda kepada Aidan yang sedang duduk di ruang tengah yang tak jauh dari dapur. Lagi keluar Bun. Ada apa Bun? Bisa bantu Bunda. Aidan pun mendekati posisi Bunda berdiri saat ini. Bantu apa Bun? Bantu adukan bumbu Bunda ya. Bunda kebelet nih. Aidan kan gak paham Bun soal masak-memasak. Nanti gosong gimana? Cukup kamu aduk-aduk aja kok. Bunda gak lama. Ujar Bunda sambil berlalu menuju toilet yang tak jauh dari dapur. Aidan pun mengikuti arahan dari sang Bunda. Mengaduk-aduk bumbu yang pastinya dengan api kecil. Aidan. Kasih salam ya. Teriakan Bunda. Apanya Bun yang dikasih salam? Tanya Aidan heran. Iya bumbunya lah sayang yang dikasih salam. Biar enak. Bunda mah ada-ada aja. Bumbunya dikasih salam. Udah kayak mau ngelamar anak gadis orang aja pakai salam. Guman Aidan. Udah belum? Tanya Bunda lagi. Iya nih mau Aidan kasih salam. Aidan pun mendekatkan kepalanya ke dekat wajan yang berisi bumbu opor. Lalu di detik berikutnya. Seperti kata Bunda. Dikasih salam. Nih aku kasih salam. Salam termanis dariku. Salam tertulus dariku. Assalamualaikum. Ucap Aidan tepat di dekat wajan. Assalamualaikum. 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 Tuh banyak biar tambah enak. Tambahnya dan di saat Aidan berulang kali ngucapin salam. Bunda pas keluar dari toilet. Kamu lagi ngapain? Tanya Bunda. Seperti kata Bunda. Bumbunya dikasih salam. Mana? Assalamualaikum. Ulang Aidan. Tuh udah. Banyakkan salamnya. Dijamin makin enak masakan Bunda. Tambah Aidan. Bunda menepuk kepalanya. Sambil terkekeh kecil. Astagfirullah Aidan. Bukan salam itu. Kan kata Bunda salam. Jawabnya tanpa beban. Salam ini. Ujar Bunda sambil menuju ke mangkok yang berisi daun salam. Dan juga batang serai. Yah mana Aidan tahu. Bunda bilangnya salam. Ya udah Aidan kasih salam. Dijamin masakan Bunda jadi tambah enak. Ujar Aidan sambil berlalu. Flashback off. Bukan hanya Syafira tapi Simba juga terkekeh mendengar cerita Bunda. Sedangkan Aidan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Mas sekalian aja Mas kirim salam-salam. Salam buat Pak Wawan. Salam buat Bu Rete. Salam buat Pak Mandor. Salam buat Pak Parjo. Keke Syafira. Itu si penyiar radio non. Ujar Simba. Bukan jawaban yang Aidan berikan. Aidan malah berjongkok di hadapan perut Syafira. Dedek. Cukup Momi aja ya yang ketawa. Dedek gak boleh. Ayah lagi cari kawan ya dek. Dedek mah bestinya Momi. Balas Syafira. Aidan duduk kembali ke sofa. Tapi mengalihkan wajahnya ke arah lain. Syafira semakin terkekeh. Lalu mendekati sang suami. Merangkul lengannya. Ayahnya Dede lagi ngambek nih dek. Goda Syafira. Lagian mas mah lucu. Pemilik coffee shop tapi gak pandai masak. Tambah Syafira. Aidan memutar kepala untuk menghadap ke arah Syafira. Penjual elektronik. Dia gak bisa buat elektronik. Tahunya jual. Montir dia gak bisa buat spare part. Penjual pulsa dia gak bisa buat pulsa. Jawab Aidan tak mau kalah. Ih, Mas Aidan gak mau kalah Bun. Bunda hanya bisa terkekeh. Melihat kelakuan mereka. Mas kenapa gak bisa masak? Terus kok bisa buka coffee shop? Bukan gak bisa sebenarnya. Tapi Mas memang gak pernah belajar. Mungkin itulah hasil seseorang yang tak mau berusaha belajar. Tapi jika dia mau berusaha, hasil pasti ada. Walaupun mungkin awalnya gak sesuai harapan. Soal coffee shop, awal Mas buka Green itu kan sebenarnya memang hanya sekedar tempat ngopi. Karena Mas suka sama kopi.
Mas pelajari soal kopi. Mas sama Arga itu satu angkatan. Teman kuliah. Hobi kita sama. Makanya Mas ajak dia bareng Mas buka coffee shop. Kalau Mas Angga itu dia dulu montir di sebuah bengkel. Kami gak sengaja ketemu pas motor Mas bocor. Dan sempat ngobrol kalau lagi cari kerjaan lain. Gajinya gak mencukupi. Nah kami ajak deh gabung. Berjalannya waktu. Angga bilang ada yang kurang sama coffee shop kita. Gak ada menu makanan atau jajanan. Dan ternyata Angga itu jago masak. Dari situlah ada menu tambahan walau sekedar nasi goreng. Atau mie goreng. Untuk jajanan Mas sama Angga survei ke pasar-pasar tradisional. Nah ketemu dengan Bu Lastri. Dari situ Green kerja sama-sama Bu Lastri. Semua jajanan beliau yang isi. Gak pandai masak bukan berarti gak bisa merasakan makanan yang enak kan. Gak lama dari itu masuklah Nina. Dan ada juga di balik layar Mas Dedi dan Mas Jeffrey. Penunggu setia dapur kita. Dari situ kami buatlah menu-menu baru. Dan bestsellernya nasi goreng hijau teri. Dan sekarang ada Pak Budi. Yang menambah menu kita. Bakso. Dalam proses mencari kreasi baru untuk menu bakso. Bukan berarti kan Mas gak ahli dalam masakan, Mas gak bisa buka usaha makanan, semua pasti ada jalan. Salah satunya jalan pembuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Mas gak mengerti kerajinan. Tapi Mas punya orang-orang yang ahli sekaligus kepercayaan ayah. Dan Mas punya keahlian di manajemen. Alhamdulillah sekarang toko kerajinan ayah sudah bisa merambah ke luar negeri. Syafira menganggukkan kepalanya. Semua kembali ke niat dan usaha kita. Tambah Bunda. Green itu gak berdiri begitu saja. Ada perjuangannya. Ada ceritanya. Dan Green itu gak cuma satu non. Ujar Simba tiba-tiba. Gak cuma satu. Emang ada berapa Mas? Kosya gak tahu. Dulu Mas pernah Mas mau cerita usaha apa aja yang Mas punya. Kamu bilang gak mau tahu. Yang penting halal. Ujar Aidan mengulang apa yang dulu Syafira ucapkan. Hehehe. Iya sih. Emang Green ada berapa? Ada 3. Dan masih di Jogja juga. Ada orang-orang kepercayaannya Mas di sana. Itulah yang membuat Mas banyak di depan laptop. Mengecek laporan harian mereka. Mas kok gak pernah ke sana? Setiap 2 pekan Mas cek kok. Kok Mas gak bilang? Sewot Syafira. Selalu bilang Syah. Mas selalu bilang kalau Mas ke Green. Tapi kan kamu gak mau tahu sepak terjang Mas. Jadi ya gak Mas perinci. Kapan-kapan Syah ikut. Nanti Mas lirik-lirik cewek lain pula di sana. Oke. Besok kita ke sana. Balas Aidan santai. Akan percuma dilawan jika sang istri nakalnya itu sudah cemburu. Setelah pembahasan panjang soal Green mereka pun kembali ke kamar. Mas ke balkon yuk. Gerah. Udah malam Syah. Sebentar aja Mas. Pengen ngerasain angin sepoi-sepoi. Bukan angin AC. Syah belum bisa move on dari hutan pinus pengger. Ya udah ayo. Mereka pun duduk di lantai balkon di lantai yang sudah Aidan lapisi dengan karpet. Melihat indahnya bintang. Walau tak didampingi oleh bulan. Mas, Syah boleh tanya gak? Bolehlah. Mas akan jawab semampu Mas. Apa wanita itu identik dengan kata cemburu? Kan kita udah bahas itu tadi Syah. Dalam rumah tangga tak ada rasa cemburu, justru itu dipertanyakan. Mas cemburu gak kalau Syah bercanda dengan laki-laki lain? Berarti Mas bodoh dong. Mas gak beriman dong. Karena cemburu itu juga sebagian dari iman. Suami atau istri mana yang gak akan cemburu melihat pasangan asik dengan yang lain? Begitupun Mas dan juga kamu. Kemarahan kamu wajar kok melihat Mas tadi berbincang dengan Najwa. Tapi kita harus bisa saling terbuka. Agar jika ada yang tidak sesuai bisa kita cari solusinya. Coba kalau kamu diam aja. Bagaimana Mas mau menjelaskannya? Syah. Mas ini hanya manusia biasa. Tak lepas dari kesalahan. Kadang mudah untuk berucap. Tapi sulit untuk berbuat. Mungkin hal sama juga akan Mas lakukan. Maka dari itu kita saling melengkapi. Mengingatkan. Karena yang maha sempurna hanya Allah. Kita itu manusia mempunyai sifat terbatas. Hanya Allah yang tak terbatas. Rasulullah saja pernah melakukan kesalahan. Rasulullah melakukan kesalahan. Gak mungkinlah Mas. Beliau itu dijamin surganya. Terjaga dari dosa. Tapi itulah kebenaran. Hanya bedanya kesalahan yang beliau perbuat itu menjadi contoh baik untuk umatnya.
Syafira mengerutkan keningnya. Kesalahan itu saat bagian Rasulullah menjadi imam salat Isya. Kala itu seorang sahabat Nabi menanyakan perihal salat Isya yang hanya 2 rakaat. Awalnya beliau bingung. Lalu Rasulullah bertanya kepada seluruh jamaah, apakah salat Isya tadi baru 2 rakaat? Dan mereka menjawab benar. Akhirnya Rasul mengajak para sahabatnya tersebut untuk berdiri dan menyempurnakan salat Isya dengan cara menambah 2 rakaat yang tertinggal. Serta tambahan sujud 2 kali setelah salam. Inilah awal mula Rasulullah mengenalkan sujud sahwi ketika lupa jumlah rakaat salat. Rasulullah SAW bersabda, saya hanyalah manusia biasa. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Jika saya lupa, ingatkanlah aku. Jika kalian ragu tentang jumlah rakaat solat kalian, pilih yang paling meyakinkan, dan selesaikan solatnya. Kemudian lakukan sujud sahwi. Hari, Bukhari dan Muslim. Bedanya kesalahan baginda Rasulullah adalah petunjuk untuk kita. Namun kesalahan kita menjurus ke dosa. Maka jangan pernah bosan untuk kita saling mengingatkan, menguatkan. Syah jadi ikut Aidan ke Green 2 hari ini. Tanya Bunda. Jadi Bun, jauh loh. Ada 1 jam lebih perjalanan. Sekalian jalan-jalan Bun. Perlu bawa bekal gak? Gak usah Bun. Nanti siapa tahu ada yang menggugah selera di jalan. Asal jangan minta main berhenti aja. Balas Aidan sembari menuruni tangga. Dan Syafira memanyunkan bibirnya. Namanya juga sambil jalan. Dan nampaknya juga pas mobil jalan. Balas Syafira. Green 2 cantik-cantik loh non pekerjaannya. Ujar si Mbak. Cantikan siapa Mbak? Non lihat aja nanti. Oke Mbak. Syah bakal tunjukkan siapa bos mereka sesungguhnya. Maksudnya? Tanya Aidan. Iya dong. Syah mau tunjukkan ke mereka. Bonnya udah punya istri. Lagi hamil lagi. Harus bisa jaga mata. Aidan hanya menggelengkan kepalanya. Setelah berpamitan dengan Bunda, mereka pun berangkat. Syafira hari ini lebih banyak tidur. Mungkin efek lelah karena ulah Aidan tadi malam setelah obrolan di balkon. Melepas rindu. Mengungkapkan cinta dalam sebuah ibadah. Syah, bangun udah sampai. Ujar Aidan lembut sambil membelai wajah Syafira. Cepet banget. Sambil mengucek matanya. Bukan cepet. Kamunya yang tidur sepanjang perjalanan. Mereka sudah berada di sebuah bangunan bernuansa coklat dari luar. Dan tersedia ruangan yang diperuntukkan untuk yang merokok. Ada banyak tanaman di sekeliling mereka. Ting, bel tanda ada tamu yang datang. Assalamualaikum. Selamat datang. Sambut salah satu barista. Waalaikumsalam. Jawab Syafira dan Aidan bersamaan. Loh Mas Aidan. Kok gak ngomong-ngomong mau datang? Ujar barista tersebut dengan logat Jawa. Sengaja. Biar bisa lihat kalian kalau macam-macam. Balas Aidan sambil menepuk pundak Wibowo. Wah, ini Mbak Syafira kan? Yang ada di foto. Tanya Wibowo memastikan. Syafira mengerutkan keningnya. Foto. Syah. Kenalin ini Wibowo. Menepuk pundak Wibowo lalu melangkah ke depan. Ini Chandra. Adik Wibowo. Canda tersenyum ramah. Ini Reza. Ini Pak Sur. Ini Dedi. Aidan memperkenalkan pegawainya. Sebagian yang ada di depan. Dan ini Mbak Syafira. Istri Mas Aidan ya? Tanya Canda. Lah terus siapa lagi Ken? Masa iya adeknya? Canda Wibowo. Syafira tersenyum ramah. Dia disambut hangat oleh pegawai Green 2. Dan rata-rata mereka mengenal Syafira. Ada pertanyaan besar dalam diri Syafira. Ya udah dilanjut kerjanya. Saya mau ke dalam dulu. Oh ya Ken. Tolong minumannya ya. Yang satu jangan kopi. Dan minta jajanannya juga. Siap mas. Balas Canda. Betapa kagetnya Syafira. Saat masuk ke ruangan Aidan terpajang foto saat resepsi mereka. Kenapa? Tanya Aidan. Kok Syah gak tahu mas ada cetak foto ini? Ya gak tahulah. Kan pas mas cetak langsung diantar ke sini. Terus kok mereka semua kenal Syah? Mas tadi hubungi mereka ya? Tanyanya sambil duduk di sofa. Tahulah sayang. Mereka juga datang di acara kita. Tapi mas gak sempat memperkenalkan mereka. Pas kita liburan kenapa gak diajak? Ada jadwal. Dan semua gantian. Dan ada juga masanya semua ngumpul. Kenapa heran? Tok, tok, tok. Masuk Ken. Beberapa aneka jajanan dan 1 cup green tea. Dan 1 cup kopi.
Chandra taruh di atas meja. Mbak Syafira. Cantikan pas aslinya. Puji Chandra. Chandra, hehe. Iya mas, iya. Chandra balik ke depan. Kayaknya gesrek tuh anaknya mas. Cie suami Sya cemburu ya. Tapi kata Simba, di sini pegawainya cantik-cantik. Mana? Mas sembunyiin ya. Tuh kan mereka cantik semua. Dan kamu paling cantik. Jawab Aidan. Sya serius mas. Mas juga serius. Di sini tuh kamu paling cantik sayang. Semua pegawai di sini cowok semua. Tadi Simba lagi menguji kamu aja. Jawab Aidan datar lalu memasukkan jajanan ke dalam mulutnya.